Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Muhammad Akbar dengan NIM 22002-103 ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Komunikasi Organisasi yang berjudul Komunikasi Internal dalam Organisasi. Komunikasi internal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi internal dalam suatu organisasi sedikit berbeda dengan aktivitas komunikasi dalam keseharian. Sebab dalam komunikasi organisasi, aspek komunikasi formal dan tertulis lebih dominan diterapkan. Dan saya akan menjelaskan fungsi pesan dalam organisasi. Para ahli telah mengidentifikasi persepsi mereka mengenai fungsi utama dari pesan organisasi. Goldhaber 1986. Menurut Hein and Katz, ada 4 fungsi utama dari pesan dari organisasi, yaitu yang berkenaan dengan produksi, pemeliharaan, penerimaan, dan pengelolaan organisasi. Reading mengemukakan pula bahwa ada 3 alasan pengiriman pesan, yaitu untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi, untuk pemeliharaan, dan untuk kemanusiaan. Di sini akan dibahas 4 dari fungsi pesan tersebut, yaitu fungsi yang berhubungan dengan tugas-tugas dalam organisasi, pemeliharaan organisasi, kemanusiaan, dan pembaruan dalam organisasi. Yang pertama, pesan tugas. Pesan tugas ini maksudnya adalah pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan ini mencakup pemberian informasi kepada karyawan untuk melakukan tugas mereka secara efisien, seperti aktivitas pemberian latihan kepada karyawan, memberikan orientasi bagi karyawan baru, penentuan tujuan dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan produksi, pelayanan, pemasaran, dan sebagainya. Yang kedua, pesan pemeliharaan. Pesan pemeliharaan adalah pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan tugas berhubungan dengan isi dari output sistem, sedangkan pesan pemeliharaan berhubungan dengan penyampaian dari output. Yang ketiga, pesan kemanusiaan. Pesan ini berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri, perasaan, dan moral. Yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah penghargaan terhadap hasil yang dicapai oleh karyawan, penyelesaian konflik antara individu atau kelompok, aktivitas informal, dan bimbingan. Dan yang keempat, pesan pembaruan. Pesan pembaruan menjadikan organisasinya dapat menyesuaikan diri dengan pemberian yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk itu, suatu organisasi membuat rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan tentang tiga jenis komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi dua arah antara pimpinan dan bawahan secara timbal balik dalam suatu organisasi dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna dalam rangka mencapai suatu tujuan di dalam organisasi. Contohnya yang pertama yaitu komunikasi antara karyawan dengan supervisor. Selanjutnya yaitu pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan, dan perintah. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Adalah suatu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki fungsi, jabatan, atau kedudukan yang sama dalam suatu organisasi. Contohnya adalah komunikasi antara para karyawan, komunikasi antara siswa, komunikasi antar guru, dan sebagainya. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal adalah komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan lainnya yang satu sama lain berbeda dalam kedudukan uniknya. Bisa digunakan saat anggota organisasi tidak berkomunikasi lewat saluran ke atas, ke bawah, maupun horizontal. Contohnya yaitu komunikasi yang terjalin antara divisi kreatif dan divisi teknis, dan komunikasi yang terjadi antara siswa dengan pihak tata usaha. Dan demikianlah materi komunikasi organisasi yang saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.